Padahal maunya memperbaiki, malah rusak. Betul nggak? Ya. Tadi pagi saya di kajian, ada yang menyampaikan jemaah, saya punya teman, tadinya dia bekerja di tempat yang justru ada banyak praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Lalu dia berhijrah, ngaji dengan sungguh-sungguh, kemudian meninggalkan segala perbuatan salah yang dilakukannya. Tetapi dia mengalami kondisi di mana ya, semakin parah kondisi ekonomi finansialnya, semakin banyak masalah datang bersebut. Akhirnya dia mandek, sama sekali tidak mau ngaji lagi. Kemudian bahkan melakukan perbuatan dosa. Ya seolah protes, saya sudah melakukan ini, tapi kenapa tidak menjadi semakin baik? Ini ada banyak kemungkinan. Di antaranya ketika dia pelajari tentang agamanya, apakah dia yang dipelajari itu benar, utuh, mendalam. Itu di antara kemungkinannya. Karena bisa jadi dia punya persepsi menjadi orang yang beragama baik itu hanya pada sisi ritualnya saja. Kemudian dia tinggalkan hal-hal berkenaan dengan kewajiban-kewajiban, mungkin dengan rumah tangganya, kewajiban dengan sosialnya. Ini sama dengan memperbaiki satu bagian, ada bagian yang lain yang tidak dia perbaiki, atau saling berhubungan. Atau ada aspek islahul qalbi ini tidak dibenahi dengan sungguh-sungguh, sehingga terjadi kerusakan pada aspek niat, orientasi lahiriah yang dilakukan adalah perbaikan, tetapi ruhnya ini rusak, sehingga tidak tercapai yang perbaikan yang semestinya. Jadi dalam menuntut ilmu pun tidak sekedar ilmu kita dapatkan, tetapi ilmunya harus benar. Ilmu ini harus mendalam, ilmu ini harus utuh. Ini nanti masih butuh proses tadribul amal, latihan amal. Karena untuk bisa beramal secara benar dengan kualitas yang bagus, terlebih kontinu, itu tidak bisa dalam sekali waktu. Maka ada proses latihan. Latihan ini adalah bentuk kesungguhan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kesungguhan ini akan berbuah bimbingan dari Allah, sehingga kita melakukan amal itu terbimbing oleh Allah. Kekurangan-kekurangannya bisa diperbaiki, kelemahan-kelemahannya bisa teratasi, sampai Allah karuniakan keterampilan dalam melakukan amal yang semestinya. Itu pun masih butuhkan keistiqomahan, kontinuitas di dalam melakukannya. Dan ini sangat butuh kebersihan hati, karena tatkala kita mampu melakukannya mesti dipahami inilah pertolongan Allah, rahmat Allah, karunia Allah, bukan prestasi pribadi kita. Setan bisa masuk pada celah ini tatkala seseorang berhasil melakukan amal yang diperintahkan, dimasukkanlah ke dalam hati sehingga muncul ujub, kesombongan. Maka kemudian amalnya ini tidak akan fungsional memperbaiki diri. Karena itu Imam Al-Ghazali pernah mengatakan semua manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun akan merugi kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya pun akan tertipu kecuali orang yang ikhlas. Itu pernah kita sampaikan. Berhentinya pada ikhlas. Nah, ungkapan Al-Ghazali ini selaras dengan firman Allah dalam Quran yang menjelaskan ungkapan iblis. Tatkala telah divonis menjadi penghuni neraka jahanam, lalu ia
tangguh, eksekusinya sudah ditangguhkan sampai hari kiamat tiba. Kemudian iblis mengatakan, la'utiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Karena engkau telah beri waktu tangguh kepadaku ya Allah, maka aku akan menggoda manusia. Aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga engkau tidak mendapati mereka kecuali menyekutukan engkau. Targetnya sampai berbuat syirik. Illa min ibadakal mukhlasin. Iblis mengecualikan, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu orang yang ikhlasnya sudah relatif permanen. Kalau mukhlis itu ikhlasnya belum bersifat tetap. Kata ikhlas ada enggak? Kalau mukhlas itu sudah makom, tidak hanya hal. Ya, sudah makom ikhlas. Nah ini tidak bisa digoda lagi oleh iblis. Nah, tapi semua bersumber dari ilmu. Jadi kekeliruan pada aspek ini akan keliru semuanya. Pemahaman keliru, praktek keliru, nggak tepat sampai dulu. Baik, nanti cukup banyak ya tentang hal ini dan berkaitan dengan ini. Tauhid atau iman itu juga harus didasari oleh ilmu. Amal juga harus didasari oleh ilmu. Taklif syar'i, beban syariat ini juga didasarkan oleh ilmu. Seseorang berdosa atau tidak juga terkait dengan persoalan ilmu. Ya. Lalu tatkala Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya pun juga dengan ilmu. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmu. Dan Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali orang yang belajar, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan yang berzikir kepada Allah, dan yang bertahiyat. Ini penting sekali persoalan. Ya, dan problemnya sering kita ingatkan, yang menjadi masalah adalah justru pada aspek inilah kelemahannya. Maksudnya apa? Kesungguhan untuk mendapat ilmu tidak dilakukan. Orang gelem ngaji, orang gelem sinau. Lalu bagaimana bisa mewujudkan kebaikan? Dan mungkin bisa. Bagaimana bisa menjalankan tugas dengan benar sebagai hamba Allah kalau ilmu tidak dimiliki? Tidak mungkin, semuanya harus berasal dari ilmu ini. Dan sumber ilmu yang sesungguhnya ya Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Mengikuti penjelasan para ulama dalam menggali pelajaran dari kedua sumber tersebut, disertai dengan kebersihan hati agar Allah karuniakan pemahaman yang benar. Islahul qalbi. Syariat itu Iya, betul. Iya, justru akidah itu yang pokok yang menggerakkan kita melakukan tindakan taat dalam dunia syariat tadi. Tanpa akidah yang benar dan pokok, syariat bisa ditinggalkan atau ya melakukan penyimpangan dalam syariat itu, atau sekedar rekayasa lahiriah yang tidak didasari oleh ketulusan dan keikhlasan, sehingga tidak ada nilainya. Ya, kepatuhan lahiriah syariat tadi karena tidak dengan dasar akidah yang benar. Akidah yang benar itu misalnya syirik. Maka Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatana amaluka. Kalau kau berbuat syirik, terhapus amalmu, tidak ada nilai.
Tapi kata sekarang kita itu masih utuh, lemah, malas. Itu apakah itu akidahnya masih kuat? Iya. Malas, lemah, semangat itu problem nafsu. Dulu kita sudah pernah sampaikan dua hal yang pokok sehingga orang melakukan kesalahan, dosa atau kurang dalam ketaatan. Satu, faktor ilmu. Dua, faktor hawa nafsu. Sehingga begini, faktor ilmu, faktor nafsu. Tadi kita bicarakan faktor ilmu. Faktor ilmu belum ada kesungguhan untuk mempelajari agama ini. Masih ditambah tidak ada keseriusan mendidik hawa nafsu. Orang sudah berilmu saja masih bisa tersesat kalau dia tidak serius mendidik nafsunya. Apalagi ilmu yorama hawa nafsu dipertemukan, sudah habis itu. Ya, orang berilmu banyak yang kemudian tersesat. Dia bahkan melakukan tindakan yang berlawanan dengan ilmunya sendiri. Kenapa? Karena dia dikalahkan oleh dorongan hawa nafsu sendiri. Kenapa kalah? Karena tidak ada keseriusan mendidik. Dan berat di sisi itu. Di surat Al-Kahfi itu kan ada 4 ujian hidup. Salah satunya kan ujian ilmu. 1, ujian agama atau iman. 2, ujian harta, ujian dunia. 3, ujian ilmu. 4, ujian kekuasaan. Itu dalam surat Al-Kahfi. Maka setiap Jumat atau malam Jumat kita dituntutkan untuk membaca. Kali ini ada 4 ujian hidup. Ujian iman, ujian agama itu melalui kisah Ashabul Kahfi, itu seorang pemuda yang menyelamatkan agama, yang harus lari dari negerinya hanya karena beriman kepada Allah, terancam keselamatan jiwa. Ujian harta, ujian dunia itu melalui kisah seorang pemilik 2 kebun yang sombong dengan harta yang dimilikinya. Ujian ilmu itu melalui kisah Nabi Musa dengan Khidir. Ya. Musa merasa tidak ada yang melebihi ilmu yang dia miliki. Allah perintahkan untuk menemui seseorang, baru kemudian terbuka betapa dia tidak lebih tahu dibandingkan seorang hamba Allah yang ditunjukkan oleh Allah untuk dia temui, yaitu Khidir. Maka orang berilmu itu bisa mengalami kesombongan dengan ilmu. Aspek hawa nafsu. Sehingga justru ilmu yang semestinya dia miliki tertutupi oleh arogansinya, sombongnya. Lalu ujian kekuasaan dengan kisah Dzulqarnain. Jadi orang sudah berilmu pun masih harus mengatasi hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu tidak ada jalan lain kecuali dengan memaksanya untuk tunduk dengan syariat. Saya sering sampaikan sampai bisa terbiasa dan menikmatinya. Output kita dalam mengaji itu kan selain dapat ilmu juga perubahan perilaku. Ya. Nah, ini yang jadi masalah di perubahan perilaku. Karena sudah merasa dapat ilmu, kadang-kadang berani mendebatkan. Ya. Nah, apakah itu bentuk kesombongan yang seperti itu? Ya. Mendebat, sombong atau tidak itu bergantung keadaan hati pada saat melakukan perdebatan. Satu, apakah niatnya memang untuk menjatuhkan orang lain, ataukah dia berniat untuk mencari kebenaran sehingga dilakukan mujadalah, debat. Karena kadang-kadang juga dibutuhkan, tetapi dengan catatan wajadilhum billati hiya ahsan. Lakukan perdebatan dengan cara yang lebih baik, ada etika. Ya. Ayat 125 surat An-Nahl. Ayat ini dikomentari sebagian ulama berkenaan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ada beberapa metode di sana. 1, hikmah. 2, mau'izah hasanah. 3, mujadalah billati hiya ahsan.
Metode hikmah itu maknanya ilmu yang mendalam. Ya, dia bisa bermakna ketepatan, ilmu yang mendalam, sehingga sering diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Wasilah yang namanya atau sarana atau metode dakwah namanya hikmah itu tatkala yang menjadi objeknya adalah orang yang mendalam ilmunya, luas wawasannya, maka digunakan. Untuk kalangan awam, umum, sudah beriman, ya, mudah diajak untuk taat itu dengan mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, yaitu perintah atau larangan secara langsung atau kisah-kisah. Yang ketiga adalah bilatiyah debat, tukar pikiran. Ini digunakan kepada muslim yang mungkin masih menentang atau orang kafir yang belum menerima kebenaran, maka bisa dilakukan mujadalah billati ya ahsan, dengan cara yang ahsan. Nah, jadi tidak dimutlakkan orang yang berdebat itu orang yang sombong, tetapi dia memang berpotensi ya membuat orang sombong, karena debat itu bisa menstimulasi orang untuk mengalahkan pihak lawan. Kalau tidak benar niatnya, maka terus mau menang-menangan. Tapi kalau benar niatnya, maka dia fokus untuk mencari kebenaran, sehingga akan berupaya menggunakan argumentasi yang kokoh dengan adab yang baik untuk bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Dan dia tidak menganggap kemuliaan itu pada orang yang menang dalam perdebatan. Kemuliaan itu pada siapa yang tunduk dengan kebenaran itu dan melaksanakan. Cuma tidak banyak orang yang selamat dalam perdebatan itu. Maka banyak ulama cenderung tidak mau melakukan perdebatan. Sampai Imam Asy-Syafi'i dengan keilmuannya yang luar biasa mengatakan, aku lebih suka kebenaran itu disampaikan melalui lisan orang lain. Ya, padahal sekualitas Imam Syafi'i. Nah, karena penguasaan ilmu seseorang itu bisa memancing dia untuk menampakkannya pada orang lain, lalu memunculkan wujud dan kata-kata. Ulama-ulama kita dahulu dengan keilmuan yang luar biasa berusaha untuk tidak sampai pada keadaan wujud takabur itu, maka kemudian murid, aku lebih suka kalau kebenaran itu tersampaikan melalui saya. Kalau berkaitan dengan ulama Ustaz bertanya, makanya ada alifat yang menginginkan lewat dakwahnya lewat Ustaz itu. Seperti kalau di buku ada Baru Zuma, itu dia itu mendebat tentang sistem itu. Dalam satu-satunya saya itu dengan debat karena saya menguasai semuanya. Jadi di sini kan kita tidak bisa menyalahkan karena dia sudah menguasai. Jadi tidak sampai debat itu menjadi salah satu metode dakwah. Ayat 125 surat An-Nahl. Tapi dengan catatan billati ahsan, dengan cara yang lebih baik. Ada adab yang harus jadi. Ya, sehingga seorang muslim yang melakukan perdebatan, dia harus tahu tidak sekedar menang-menangan, tetapi menampakkan kebenaran dengan argumentasi yang kuat. Ya. Dan banyak ulama-ulama ahli debat. Kalau memang objek yang dihadapi bisa jadi muslim yang masih menentang atau orang kafir yang belum menerima kebenaran, maka jalannya bisa jadi dengan perdebatan. Tapi tidak asal menang-menangan, dia tidak menampakkan kebenaran itu dengan hujah argumentasi yang kuat. Ya. Di Indonesia itu dulu ada ulama namanya Hasan, ya, ulama dari Persis satu wah juga termasuk Pak Karno itu kalah debatnya. Ya.
sangat dipengaruhi keislaman Insinyur Soekarno itu oleh Hasan. Tidak ada yang pernah menang debat dengan Hasan. Yang menguasai seluruh keilmuan Islam itu di luar kepala. Pernah ada buku yang ditulis perdebatan beliau dengan kalangan Ahmadiyah. Itu pun hafal kitab-kitabnya Ahmadiyah sampai ke halaman seperti saat tadi dia hafal. Ya. Jadi ada ulama-ulama yang memang konsen di sisi Zakir Naik misalnya, ya. Dan tadi sebagian yang disebut ya pendidikan dan cuma kalau kalangan Nasrani atau non-Muslim. Jadi tidak menyalahkan atau tidak menolak perdebatan, bahkan itu bagian dari metode dakwah, tapi kepada siapa, dengan siapa, semuanya terbuka. Ya. Baik, kita break dulu. Kita break dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ada suara hujan. Ya, dari tadi motor aja. Motornya. Oke. Motor berasa takutnya. 67. Ya. Satu malam. 21 malam. Dari sini 21 malam. Ya. Berangkatan. Iya, kemudiannya jam 3 dari masjid jam 3. Kita berangkat sekarang berapa? Ya 40 mungkin 35 40 tahun. Enggak. Tahun 13 tahun kan dapatnya tahun berapa? 13 tahun 2000-an dulu. 2012. Saya 11 masuk Berangkatnya. Iya, nanti. Selisih bulan aja udah 7 tahun. Iya. Kalau sama 12 Hanya bulan, beda. bisa 28 3 tahun 30.